yaitu nomenklatur tentang daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik. Sementara di Kementerian Kesehatan ada daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Prioritas nasional ini adalah jelas yang dimaksud adalah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik. 90% lebih akan membiayai 5 tahun, itu adalah sesuai nomenklatur prioritas nasional. Nah, ini yang beberapa kali kami sampaikan kepada rekan Kemenkes agar menyesuaikan. Nah, tetapi sampai hari ini terakhir saya dengan Pak Diak di forumnya ada dihadiri Sekjen, kemudian pimpinan BPJS, saya menyampaikan hal yang sama. Dan kami mendorong isu strategis salah satu dalam 10 atau 12 yang hari ini berkembang tentang kesehatan, itu memuat tentang daerah tertinggal. Pendekatan kesehatan berbasis kepulauan. Dan alhamdulillah kami sudah berjalan, tapi Kemenkes belum masuk. Nah, ini juga mungkin catatan rekan-rekan sekalian. Kami menunggu sebenarnya bersama-sama menggarap konsepsi ini. Sementara kami sudah lebih maju, akan di-launch pada bulan Desember mendatang di hari Nusantara, yaitu Perdesaan Sehat Bahari Nusantara. Ini adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal dan ini dimuat di dalam matriks 9 buku 2. Di situ juga diletakkan tentang peran Kemenkes. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati. Untuk apa prioritas nasional ini diutamakan yang terkait kesehatan adalah mencapai PM 72,2. Hanya lagi-lagi berdasarkan review, midterm review Bappenas dari Kemenkes kemarin, tadi saya sempat mendengar tentang review kinerja Kemenkes atau review kinerja prioritas nasional 3. Nah, ini juga menjadi catatan penting untuk kita semua. Ini ingin menyoroti beberapa hal dari perspektif kami, yaitu pembangunan daerah tertinggal. Bagaimana kondisi hari ini tentang kinerja? Beberapa hal yang jadi juga paradoks, di mana anggaran kesehatan secara bertahap terus meningkat. Secara bertahap, hampir semua meningkat, hanya dari DAK ada penurunan sedikit di tahun 2009 kalau tidak salah. Dan kemudian perlahan-lahan meningkat karena banyak pembagian, kemudian DAK itu bukan lagi kekhususan ke daerah tertinggal, tetapi disamaratakan, besarkan, kemudian tidak lagi mendukung SPM yang menjadi krusial untuk daerah tertinggal yang sangat sulit dicapai. Anggarannya sangat besar. Itu yang kemudian saya sampaikan. Saya sedang mendorong tentang rekonstruksi total sistem kesehatan nasional atau revolusi kesehatan. Kenapa? Seharusnya angka harapan hidup itu kan determinan faktornya tidak seluruhan kendali Kemenkes. Mengapa kita harus memikul tanggung jawabnya? Serahkan ke Menko Kesra, gitu. Nah, kami ingin sampaikan bahwa pendekatan perdesaan sehat yang ditugaskan atas mandat Undang-Undang 39 tahun 2008, yaitu Undang-Undang tentang Kementerian Negara, KPDT diminta merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait keseluruhan apa yang sesuai tadi di dalam prioritas nasional 10. Artinya, secara sederhana menyatakan bahwa apapun yang ditetapkan oleh Kementerian PDT, kementerian terkait harus ikut mendukung pelaksanaannya di wilayah 183 kabupaten. Pendekatan administrasi negara dan teknokrasi memerintahkan demikian. Hanya faktanya, lagi-lagi ini mengalami kesulitan. Kementerian Daerah Tertinggal clustering C, sementara Kementerian Kesehatan clustering B. Dari sisi politik berdasarkan konstitusi, karena Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, kemudian peranan wanita, kemudian Menko itu tidak pernah disebut di dalam konstitusi. Sementara Kemenkes ada, tetapi nomenklaturnya tidak langsung Kemenkes, kecuali Kemendagri, dia langsung disebut. Nah, itu dia clustering A, artinya harus selalu ada.
B juga tetap ada. Yang C boleh ada dan boleh tiada. Permasalahan daerah tertinggal secara umum adalah distribusi dokter, khususnya adalah dokter puskesmas dan bidan desa. Kenapa demikian? Kami menetapkan nomenklatur. Perintah dari Undang-Undang Kemen 39 itu Kementerian PDT tugasnya menajamkan, artinya menajamkan sektor. Ya, jadi tidak boleh keluar. Sementara ada surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 700 sekian kalau tidak salah tentang IPKM. Ada menempatkan nomenklatur tentang dokter puskesmas dan bidan desa. Tidak ada perawat, tidak ada juga keslim, tidak ada juga gizi. Yang ada gizi adalah substansi gizinya. Kemudian pernah saya diskusi dengan Ibu Nina, Deputi SDM Bappenas, dihadiri dengan Ketua IBI, PPNI, dan YAKMI. Kemudian mereka komplain dengan saya, kenapa harus dokter dan bidan saja? Kenapa tidak ada perawat? Ya saya sederhana saja, saya balik. Ya monggo, Menteri Kesehatan yang merubah SK-nya. Saya akan mengikuti. Jadi bukan maunya kita, yang saya maksud. 24 indikator IPKM masih ada yang satu yang tersisa, yaitu KB. Tetapi kemudian kenapa tidak masuk? Nah, beliau menyatakan bahwa ada faktor psikologis dan berjanji tahun berikutnya, di tahun waktu itu diskusi 2012, 2013 akan masuk. Sampai hari ini tapi belum. Nah, problem. Kami nggak bisa masuk, kan KB juga, karena sektornya yang memegang otoritas tidak menempatkan poin itu di dalam satu administrasi negara, lembar negara. 5 menit. Kemudian ada problem juga terkait dengan sebaran dokter ini adalah kami ingin menegaskan terkait dengan ketersediaan dan fungsi. Ya. Sementara bidan juga demikian. Nah, selain itu ada juga persoalan gizi buruk. Kemudian juga terkait dengan sanitasi dan air bersih. Ini problem daerah ketiga. Kami ingin menyampaikan tentang skematik berpikir tentang isu kesenjangan. Nah, di dalam prioritas nasional 10 jelas diperintahkan, yaitu IPM 72,2. Tentunya sebagai komposit kesehatan include di dalamnya. Nah, berdasarkan dokumen prioritas nasional 10, arah kebijakan nasional pembangunan daerah tertinggal menempatkan pilarnya infrastruktur dan kapasitas lembaga. Nah, ini yang harus jadi landasan. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan rumusan kebijakan pedesaan sehat. Demikian tentang kerangka pikirnya. Ada problem terkait karakteristik daerah tertinggal, yaitu luas wilayah dan penduduk yang sangat terbatas, sehingga tingkat kemahalannya juga tinggi. Ada rekan dari Provinsi Papua di sini? Adakah yang dari Provinsi Papua? Oke. Dari NTT? Ada juga? Oke. Secara umum, jelas rekan dari Papua menyatakan bersepakat pasti. Karena kami mendorong beban kerja bukan dari jumlah penduduk, tetapi lebih menempatkan luas wilayah dan tingkat kesulitan. Karena apa? Satuan harganya juga pasti berbeda, Pak. Kalau anggarannya Papua 10 miliar misalnya bisa dapat satu puskesmas, kalau di daerah Jawa bisa 10 puskesmas mungkin, ya kan? Nah, ini fakta. Nah, ini yang kita tuntut soal keadilannya, karena isunya adalah bila tidak, maka ada sebagian kabupaten, satu saja kabupaten menyatakan tidak puas dan berpisah, maka sudah tidak ada lagi NKRI. Kami ingin menyampaikan tentang pendekatan kewilayahan, karena satu-satunya kementerian berbasis kewilayahan itu adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, sementara dari pendekatan sektor kesehatan, kan problemnya adalah tadi ada air bersih, sanitasi, kemudian ketahanan pangan dan seterusnya. Selain kualitas pangan dan pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan pangan, ya. Nah, maka mengalami berat. Jadi sangat wajar bila hari ini angka harapan hidup sangat sulit dicapai, karena kendalinya tidak di Kemenkes. Tetapi prioritas nasional 3 Kemenkes diminta bertanggung jawab. Nggak fair sebenarnya.
Tapi problemnya adalah kenapa tidak didorong terjadi perubahan indikator kendali? Saya tidak tahu. Kemenkes yang harus menjawab. Nah kemudian kami ingin menawarkan adalah berbasis ini yang kami sebut, kami tidak menyebut sektor kesehatan, Pak, bidang kesehatan. Jadi pembangunan kewilayahan bidang kesehatan. Terserah mau ada yang protes, saya bilang bidang kesehatan. Karena apa? Kalau misalnya alat ukurnya adalah kualitas kesehatan, jelas bidang, bukan sektor. Tapi kalau misalnya terkunci dengan pelayanan kesehatan semata, bahkan pelayanan kedokteran, kalau bahasanya Prof. Purnama, wah jauh sekali akan dicapai apapun. Kalau dicapai sedikit, jauh sekali akan dicapai apapun. Nah, gitu kan menjadi nggak jelas artinya. Nah, ini yang kami ingin sampaikan adalah betapa efektivitasnya yang dalam tingkat kualitas kesehatan. Karena di dalam tujuan pembangunan kesehatan Undang-Undang 36 jelas merepresentasikan promotif preventif. Kemarin tadi pagi saya sempat dengar kemana ini hilangnya. Nah tentunya ini peran puskesmas. Saya pikir. Nah maka Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal kemudian menetapkan peraturan Menteri PDT nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan pedesaan sehat yang mungkin sebagian sudah disampaikan ke provinsi maupun Pemda terkait, yaitu menempatkan yang utama adalah terkait puskesmas dan poskesdes. Poskesdes tentang peran serta masyarakat dan puskesmas revitalisasi yang harus dilakukan. Karena melakukan basic shift ditambah BPJS tentang provider primer ini jelas masalah besar. Di NTT kami coba bersama Brawijaya yang revolusi kaya, datang ke kantor saya sengaja untuk bersama-sama kita melakukan uji model pendekatan dokter keluarga dengan membagi hari 5 hari kerja atau 6 hari kerja. 2 hari adalah public health melalui promotif preventif keluar gedung dokternya, dokter puskesmas, nomenklatur dokter puskesmasnya. Nah kemudian 4 ya itu adalah melakukan kerja-kerja dalam gedung. Uji. Bila dimungkinkan layaknya di Belanda kalau dokter keluarga hampir semua desa ada dokter. Nah ini dalam proses jangka panjangnya. Jangka pendek apakah dimungkinkan? Daripada tarik menarik public health dan ini adalah individual medicine, fakta dan ini harus ada jalan keluar. Waktunya habis, Pak. Ya, saya terakhir saja. Terus. Nah, kami ingin menyampaikan 5 pilar pedesaan sehat, yaitu dokter puskesmas bagi seluruh. Jadi ketersediaan dan berfungsi ya. Nah ini pemerintah daerah mohon dibantu ketersediaan dokter puskesmas yang PTT dan seterusnya dari Kemenkes tidak akan bisa berfungsi Pak selama biaya operasional tidak didukung, kemudian keamanan tidak didukung, rumah tidak didukung, dukungan motivasi kerja juga tidak didukung, pasti akan sulit. Nah kemudian bidang desa kami harapkan adalah ada di seluruh desa. Jadi tidak ada yang lain. Tetapi juga berfungsi operasional luar gedung. Nah ini juga menjadi catatan sehingga secara paralel pemerintah daerah akan kita dorong berdasarkan peraturan bupati atau peraturan gubernur. Alhamdulillah pada saat ini ada 8 peraturan bupati tentang pedesaan sehat. Ke depan ada 84 kita akan targetkan dan juga 1 SK gubernur dari NT Maluku tentang forum multistakeholder pedesaan sehat akan mengawal ketersediaan air bersih, sanitasi, gizi yang seimbang dan ini di bawah koordinasi Bapeda. Demikian beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal kekurangan dan bila nanti ada waktu dari moderator tanya jawab kami bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelabuhan Jayapura, saya rasa sangat bisa terkait dengan pintu masuk negara yang juga dapat dilakukan kerja-kerja kesehatan. Saya di tahun 2012 terlibat cukup efektif untuk menyusun renstra terpadu zoonosis sebenarnya bersama-sama sebagai bagian dari anggota Komisi Nasional Zoonosis
di dalam file saya juga saya buat. Jadi memang sangat strategis yang terkait rekan-rekan di P2PR khususnya di daerah pelabuhan. Karena ini juga saya agak sedikit terkejut pada saat diskusi tentang zoonosis ini, yaitu sebagian besar saya nggak begitu mengenal tentang orang-orang di sekitar saya dalam diskusi dan cukup mumpuni. Rupanya hampir sebagian besar yang terlibat diskusi itu intel. Dan saya kemudian memahami betul mengapa sangat strategis. Dan fakta kemarin sempat melalui media sosial dapat mengguncang sebuah situasional yang kondusif terkait misalnya adalah adanya penyakit akibat viral dari perjalanan haji, kemudian yang jadi masalah adalah isunya ini pencitraan secara buruk dari kepentingan agama tertentu terkait dengan pencegahan agar Indonesia berangkat ke Mekah. Kan konyol sekali. Tapi ini fakta. Jadi lagi Pak, saya bersepakat dan kita juga beliau pimpinan juga sering bersama kita dalam diskusi bersepakat soal itu. Dan bagaimana mekanisme masuknya itu yang saya ingin tawarkan sebenarnya. Kita perlu rekonstruksi ulang dari semua, termasuk menginsertkan kembali isu BKKBN misalnya dengan Undang-Undang 52-nya. Kan kalau BKKBN dulu nggak berdasarkan undang-undang, nah hari ini Undang-Undang 52. Nah kemudian Kemenkes ada Undang-Undang 36. Rakyatnya setara kok, itu logika. Tetapi faktanya secara substansial harusnya di bawah konsolidasi sistem kesehatan nasional. Nah ini kan harus diselesaikan. Dan BPJS harusnya dapat mengurangi beban dari kesehatan terkait kuratif rehabilitatif, tetapi di bawah kendali sistem kesehatan nasional. Nanti kan sistem kesehatan nasional siapa yang pegang? Kemenkes, Menkokesra. Monggo. Nah, itu diskusi berikutnya. Saya rasa bersepakat dan kami akan juga mencatat dengan baik untuk terus mendorong regulasi. Nah kemudian terkait dengan pedesaan sehat, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengingat Kementerian Klastering C kemudian menajamkan, maka pilihan paling strategis produk dalam kebijakan pedesaan sehat adalah regulasi. Jadi tuntutan kami adalah adanya regulasi afirmatif dari Kemenkes, dari Kemenku, Kementan terkait kualitas kesehatan. Memastikan Kementan adalah bukan shortcut mikronutrien, tetapi kepastian ketahanan pangan atau masuk ke lebih jauh kedaulatan pangan, dan pastikan pangannya juga berkualitas. Selain tugasnya Kemenkes tentunya adalah mencerdaskan. Nah ini paralel dengan apa yang disampaikan tentang SDM. Terus terang saja Ibu Bapak yang kami hormati, kami bersama kami mau bercerita pernah kemarin bersama Prof. Asbullah bersama-sama mendiskusikan bagaimana BPJS dapat muncul. Sebetulnya program-program ini kalau diangkat akan menjadi hero Indonesia ya. Ada yang kemarin di Metro Dr. Lee ya, nah itu. Sebetulnya memang sederhana yang dilakukan dengan ada jadwal-jadwal tertentu bisa dibuat model. Kalau kapal di Gira itu memang Pak harus ada mantranya Pak. Jadi LKKL lah bisa itu. Nanti bisa pas waktunya. Adendum terus kontaknya adendum. Kalau tidak ada, baik kita beri tepuk tangan untuk narasumber. Oh Pak, sudah tepuk tangan Pak. Nanti aja Pak diselesaikan secara adat Pak ya. Pak biar. Terima kasih. Kami serahkan kepada panitia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.